Saudara, saat ini kita telah memasuki penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2025 dan di tahun 2025 akan ada banyak pungutan dan kenaikan tarif baru. Sedikitnya ada 10 pungutan atau penerapan tarif baru yang akan diterapkan pemerintah. Kita lihat datanya. Yang pertama, saudara, di tahun 2025 diperkirakan akan hujan pungutan. Di antaranya penerapan tarif PPN 12%, tapera, dana pensiun wajib, kenaikan iuran BPJS, asuransi wajib kendaraan bermotor, cukai minuman berpemanis, PPh final UMKM, dan juga ada skema baru subsidi BBM. Nah, banyaknya pungutan atau kenaikan tarif itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah. Bisa jadi jumlah kelompok masyarakat kelas menengah akan semakin berkurang lagi. Data Badan Pusat Statistik BPS memperlihatkan pada tahun 2019 kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta jiwa. Di tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 9,48 juta, maksud kami 9,48 juta menjadi 47,85 juta jiwa. Dan kelas menengah didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran 2 jutaan hingga 9,9 juta rupiah per bulan. Hujan pungutan di 2025. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat? Kita akan ulas usai tayangan berikut ini. Kelas menengah Indonesia punya peran penting bagi perekonomian, terutama sisi konsumsi. Namun, kelompok kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran demi memenuhi kebutuhan pokok. Garnisia salah satunya. 20 tahun tinggal di Bekasi, Garnisia memutuskan pindah ke kampung halaman suaminya di Duku Sukoyoso, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Biaya kebutuhan hidup yang bertambah membuat ibu 3 anak ini harus pintar menyesuaikan keadaan. Pindah dari Bekasi jadi pilihan, sementara sang suami masih bekerja di Bekasi. Sebagai ibu rumah tangga, Garnisia harus pintar menyiasati penghasilan suaminya dengan pengeluaran rutin, termasuk sejumlah cicilan. Garnisia pun terkejut dengan rencana kenaikan PPN 12% yang akan membuat pengeluarannya semakin bertambah. Dari sana saya makanya pindah ke sini karena UMR di sana, di UMR suami kan gaji suami udah nggak mencukupi gitu ya, apalagi kan banyak potongan-potongan kayak pajak kan besok naik, terus apa dibagi-bagi di kebutuhan tuh kayaknya udah nggak cukup gitu. Iya, kalau itu paling menyiasatinya ya kayak gini, sekarang kita harus ngalah LDR sama suami yang di Jakarta, saya yang di sini. Kalau kita sama-sama di sana kan ngontrak juga kan, biaya sekolah juga. Ferry, karyawan swasta yang tinggal di Jakarta. Sebagai pekerja yang sudah berkeluarga, Ferry menyebut kondisi keuangannya pas-pasan. Untuk menutupinya, terkadang Ferry harus mencari penghasilan sampingan di luar gajinya. Menurut Ferry, kenaikan PPN akan menambah beban hidup keluarganya. Sangat menyayangkan ya, karena kan sebenarnya jangan dilihat dari 12%-nya nggak sih, tapi lihat dari kenaikan dari 11 ke 12 itu kan kurang lebih 9,09% ya. Jadi buat kita kelas menengah nih, terutama pekerja yang sebenarnya secara pajak tuh udah dipungutnya reguler gitu loh. Artinya kita akan mengeluarkan lebih dari budget bulanan kita gitu. Akibat tekanan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun. Data BPS memperlihatkan pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta jiwa. Di tahun 2024, jumlahnya turun 9,48 juta jiwa menjadi 47,85 juta jiwa. Kelas menengah didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran 2 jutaan hingga 9,9 juta rupiah per bulan. Jumlah kelas menengah di Indonesia turun ke kelompok menuju kelas menengah. Di tahun 2024, kelompok menuju kelas menengah ini jumlahnya menjadi 137,57 juta jiwa. Kelompok menuju kelas menengah adalah penduduk yang memiliki pengeluaran 800 ribuan hingga 2 jutaan rupiah per bulan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengumumkan kepastian penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada pekan depan. Airlangga tidak menjelaskan secara detail apakah tarif PPN per tahun 2025 akan dinaikkan dari 11% menjadi 12% atau ditunda penerapannya. Kalau PPN sendiri kan Bapak sempat bilang akan diputuskan pekan depan. Itu kira-kira ada insentif yang menyertai nggak Pak untuk beberapa kelompok? Ya tadi kan Bapak katakan minggu depan. Jadi kita tunggu minggu depan. Tadi kalau perubahan Itu juga tim sedang siapkan, tetapi
dari segi APBN, baik dari volume dan harga, tahun ini kuotanya masih mencukupi. Ya, terima kasih. Beberapa barang yang dikenai PPN 12% yaitu barang kena pajak berwujud, antara lain barang elektronik, pakaian, dan barang fashion lainnya. Selain itu, ada tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Misbahun mengeklaim PPN 12% hanya untuk barang mewah, sementara barang lainnya tidak terdampak kenaikan PPN. Kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif.